Seberapa penting sih imunisasi? Penting banget loh ayah bunda. Seperti yang ayah bunda tahu, mungkin imunisasi tidak 100% akan melindungi dari penyakit tersebut. Tapi dia akan melindungi kita dari komplikasi yang paling parah dari penyakit tersebut. Jadi jangan main-main dengan penyakit ayah bunda ya. Yuk lengkapi imunisasi anaknya. Demam dan bengkak pada lokasi penyuntikan beres imunisasi itu masih efek samping yang normal loh ayah bunda. Jadi tenang saja ya. Tapi gimana nih supaya tidak terulang lagi berikutnya? Tenang aja, dokternya biasanya akan meresepkan obat antipiretik atau obat anti demam atau obat anti nyeri seperti paracetamol. Atau yang kedua, bisa dilakukan juga kompres air dingin pada lokasi penyuntikan ya. Semangat ayah bunda! Usia 5 bulan tapi belum lengkap imunisasinya. Tenang aja ya bunda, di kita itu ada istilah yang namanya imunisasi kejar atau imunisasi kecap. Jadi pastikan ayah bunda konsultasikan dulu ke dokter terdekat ya. Waktu yang baik untuk memulai MPASI baiknya ketika bayi berusia 6 bulan. Tapi pastikan dulu ada tanda kesiapan untuk memulai MPASI ya. Yang pertama, kepalanya sudah tegak. Yang kedua, refleks menjulurkan lidah atau refleks muntah sudah mulai jauh berkurang. Yang ketiga adalah anak tertarik terhadap makanan yang kita makan. Dan yang keempat, anak ketika menetek masih belum puas. Jadi harus pastikan dulu ya. Anak KTM, ini tipsnya. Pastinya yang pertama adalah terapkan feeding rules, baik itu waktunya, jadwal makan, atau lingkungannya maupun prosedurnya. Ini sudah sering dibahas ya. Dan yang ketiga, pastikan konsistensinya, teksturnya. Jangan sampai ternyata si kecil mau teksturnya lebih naik loh. Dan yang terakhir adalah rasanya. Pastikan dulu rasanya, hambar atau tidak. Dan si kecil ini pada ketika MPASI sudah boleh loh yang mengenal namanya rasanya gula, garam, maupun MSG. Tinggi badan anak itu 80% dipengaruhi oleh nutrisi dan 20%-nya dipengaruhi oleh genetik. Jadi pastikan dulu nih nutrisinya adekuat atau tidak. Yang kedua adalah jadwal tidur. Pastikan anak memenuhi kebutuhan tidurnya ya. Nah, terutama di pada malam hari, pastikan anak cukup tidur sehingga hormon pertumbuhannya akan optimal. Stunting sendiri merupakan suatu kondisi di mana tinggi badan kalau kita plottingkan ke dalam kurva WHO didapatkan di bawah -2 standar deviasi. Nah, tapi ini harus dipastikan dulu penyebabnya. Biasanya disebabkan oleh suatu keadaan malnutrisi kronis atau penyakit kronis. Tapi kalau bukan penyebab selain hal itu, jangan katakan stunting ya. Karena yang namanya anak pendek belum tentu stunting. Tapi kalau sudah stunting, pasti anaknya pendek. Mumps atau yang kita kenal dengan parotitis atau yang mungkin ayah bunda tahu apa? Gondongan. Ya, itu merupakan infeksi virus yang menyerang kelenjar air liur kita. Nah, gimana nih penanganannya? Yang pertama, pastikan anak istirahat dengan cukup di rumah ya. Dan yang kedua, pastikan kebutuhan nutrisinya tercukup dengan baik. Artinya, harus makan makanan yang sehat loh dan bergizi tentunya. Dan yang ketiga, anak harus diberikan obat-obatan. Tenang aja, obatnya simptomatik aja kok. Dan yang keempat, lengkapi imunisasi ya. Sudah ada loh imunisasi gondongan. Pastikan ke dokter ya. Vitamin penambah nafsu makan anak. Nggak ada loh ayah bunda. Jadi yang harus dilakukan apa? Yang pertama, terapkan feeding rules. Dan yang kedua, pastikan rasa makanannya enak atau tidak. Kalau ayah bunda enak, pasti anak juga enak kok. Dan pasti akan lahap makannya. Semangat ayah bunda! Kenapa sih bayi rentan banget terkena batuk pilek secara berulang? Nah, harus tahu nih ayah bunda, yang namanya bayi masih kecil, sistem imun tubuhnya belum sebagus kita loh. Jadi dia pasti akan rentan banget yang terkena infeksi batuk pilek. Dan buat orang dewasa harus pakai masker ya ketika lagi sakit. Jangan deket si kecil.